Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Universitas Terbuka, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan materi modul 9, yaitu anak yang bermasalah dengan rutinitas harian, khususnya mengenai pengaruh kebiasaan bermain HP terhadap pola tidur dan rutinitas belajar siswa sekolah dasar. Sebagai bentuk penanganan, saya akan memperkenalkan media permainan pengganti HP berupa puzzle, yaitu permainan menyusun kepingan gambar yang menarik dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Amalia dengan NIM 859555584, Prodi PGSD semester 6. Salut Mamuju. Adapun tutor pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Mukarramah SPD MPDGR. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya. Observasi ini saya lakukan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Bertepatan di MI Miftahul Ulum, Tohago. Siswa yang saya amati sebagai subjek observasi adalah siswa yang berinisial MH, berusia 9 tahun, duduk di bangku kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pada era digital saat ini, penggunaan telepon genggam di kalangan anak sekolah dasar semakin meningkat. Anak-anak tidak hanya memanfaatkan HP untuk bermain game, tetapi juga untuk berinteraksi melalui media sosial. Kondisi ini secara tidak langsung menggeser kebiasaan bermain tradisional yang sebelumnya berperan penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan fisik anak. Penggunaan HP yang berlebihan, terutama pada malam hari, dapat mengganggu pola tidur anak sehingga waktu istirahat mereka menjadi kurang dan tidak berkualitas. Akibatnya, anak sering bangun terlambat, datang terlambat ke sekolah, mengantuk saat mengikuti pembelajaran, serta mengalami penurunan konsentrasi di kelas. Oleh karena itu, masalah tidur pada anak perlu menjadi perhatian bersama antara orang tua dan guru, agar rutinitas harian anak dapat kembali teratur dan mendukung proses belajar secara optimal. Pada saat pengamatan di sekolah, kegiatan yang sedang berlangsung adalah proses belajar mengajar di dalam kelas. Saya mengamati kondisi siswa MH sejak ia tiba di sekolah. Siswa MH tiba terlambat pukul 7.35 pagi dengan kondisi fisik lesu, mata sayu, sering menguap dan meletakkan kepala di meja hingga beberapa kali ditegur guru. Konsentrasinya sangat rendah, ia sering melamun, tidak fokus pada penjelasan, lambat memulai tugas, dan tidak mengerjakan PR matematikanya. Dari hasil pengamatan ini, terlihat jelas bahwa perilaku siswa MH menunjukkan tanda-tanda kurang tidur yang berdampak langsung pada kesiapan dan kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Saya kemudian melakukan wawancara singkat dengan guru kelas MH. Berikut ini adalah sebagian dari hasil wawancara tersebut. Baik, ini saya akan memberikan pertanyaan mengenai siswa MH ya. Pertanyaan pertama itu, apakah siswa MH itu terlambat dan mengantuk saat di sekolah? Ya, MH ini sudah terlambat hampir 5 kali. Hampir setiap hari dia mengantuk, terutama di jam pertamanya. Saya sudah menghubungi orang tuanya dan orang tuanya ini bilang bahwa MH ini tidak sangat larut karena sering bermain HP. Untuk pengamatan di rumah, saya tidak melakukan kunjungan secara langsung. Hal ini dikarenakan orang tua siswa MH yaitu Ibu R tidak mengizinkan aktivitas anaknya di rumah untuk diekspos atau ditampilkan di media sosial. Saya sangat menghormati keputusan tersebut. Namun demikian, pengamatan tetap berhasil saya lakukan melalui kerjasama yang baik dengan orang tua MH. Pengamatan dilakukan melalui komunikasi WhatsApp dengan Ibu R yang secara terbuka menjelaskan keseharian MH di rumah, mencakup kebiasaan bermain HP, waktu belajar, dan pola tidurnya. Berdasarkan informasi Ibu R, sepulang sekolah MH langsung bermain HP hingga 5-6 jam per hari. Akibatnya,
MH baru tidur pukul 10.30 sampai 11 malam, jauh melewati batas ideal tidur anak usia 9 tahun, yaitu pukul 9 malam. Bahkan, H pernah terbangun tengah malam hanya untuk melanjutkan bermain game. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kecanduan HP pada MH sudah berada pada tahap yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya, saya mewawancarai orang tua MH atau Ibu R. Wawancara dengan Ibu R selaku orang tua siswa MH saya lakukan secara langsung di lingkungan sekolah karena Ibu R merupakan rekan sesama guru di sekolah tempat saya mengajar. Wawancara berlangsung terbuka dan kooperatif. Berikut salah satu pertanyaan kunci yang saya ajukan. Ibu, apakah anak ibu suka menggunakan HP sebelum tidur? Iya, karena dia tidak bisa tidur kalau tidak menggunakan HP. Perlu kita pahami bersama bahwa anak dengan masalah tidur bukan berarti malas atau tidak cerdas. Kondisi ini sering terjadi karena anak terlalu sering bermain HP hingga larut malam. Akibatnya, anak kurang tidur, mudah mengantuk, dan sulit fokus saat belajar. Jadi, masalah utamanya terletak pada kebiasaan bermain HP yang berlebihan, bukan pada kemampuan atau kemauan anak untuk belajar. Anak dengan masalah tidur dapat mengalami penurunan semangat belajar, partisipasi di kelas, dan hasil akademik. Kurang tidur membuat anak mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang aktif di kelas, sehingga berdampak langsung pada penurunan semangat, keterlibatan, dan hasil belajar di sekolah. Sebelum menentukan media permainan pengganti HP, saya terlebih dahulu mewawancarai siswa MH secara langsung untuk mengetahui minat dan preferensi bermainnya. Berikut ini adalah sebagian dari hasil wawancara tersebut. Saya bermain HP, kamu suka permainan apa saja? Jadi kamu suka permainan yang kayak gambar-gambar yang diacak atau susun? Oke, terima kasih. Berdasarkan jawaban MH ini, saya memutuskan bahwa media permainan yang paling sesuai adalah puzzle, yaitu permainan menyusun kepingan gambar. Puzzle sesuai dengan minat MH, tidak berbasis teknologi, melatih konsentrasi dan logika, serta bisa dimainkan bersama keluarga atau teman-teman. Media permainan yang saya putuskan ini saya juga sampaikan ke Ibu R bahwa permainan yang cocok untuk MH lepas dari HP adalah permainan puzzle. Kenapa permainan puzzle? Karena permainan ini saya putuskan setelah wawancara dengan siswa MH. Inilah media permainan pengganti HP yang saya rekomendasikan untuk siswa MH, yaitu puzzle. Puzzle adalah permainan menyusun kepingan gambar yang melatih logika, konsentrasi, dan kreativitas anak. Puzzle ini sangat mudah ditemukan di toko mainan atau kita juga bisa buat sendiri dari kertas. Berikut ini adalah momen ketika saya mengajak siswa MH untuk mencoba bermain puzzle bersama. Terlihat siswa MH sangat antusias dan menikmati proses menyusun kepingan puzzle ini. Senyumnya lebar ketika puzzle yang disusunnya berhasil membentuk gambar yang utuh dan indah. Inilah yang kita harapkan, yaitu anak menemukan kesenangan dari kegiatan yang positif dan tidak tergantung pada layar HP. Dari kegiatan observasi ini, banyak pembelajaran berharga yang saya dapatkan. Observasi ini memberikan pelajaran bahwa masalah tidur pada anak berdampak serius pada tumbuh kembang dan presentasi belajarnya, serta membutuhkan kerjasama antara orang tua, guru, dan anak. Saya juga belajar bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau rumit. Satu set puzzle sederhana ternyata bisa menjadi jembatan untuk membangun kedekatan keluarga, mengembangkan kreativitas anak, dan secara perlahan menggeser kebiasaan bermain HP yang berlebihan.
Semoga video observasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam video ini karena telah bersedia membantu proses observasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Universitas Terbuka.